Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan isi makalah saya yang berjudul Pancasila sebagai ideologi negara dalam membangun kesejahteraan bangsa. Sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Ilham Trianugrah, kelas H, Prodi Manajemen. Pertama, sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala hukum, sumber tertib hukum di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelma lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang 1945. B. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. C. Mengandung norma yang mengharuskan undang-undang dasar yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain. Penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur berbunyi sebagai berikut. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Awal pembentukan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila ini terdiri dari dua kata, dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 keutamaan penyusunan Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lahirnya Pancasila adalah penamaan pidato Insinyur Soekarno selaku anggota Dekoritsu Zumbi Sakai atau Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diucapkan pada sidangnya yang pertama 28 sampai 1 Juni 1945 di Jakarta. Sidang itu dipimpin oleh Ketua Dr. Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat yang atas permintaan beliau agar badan itu merumuskan dasar-dasar dan tujuan filosofi dari negara yang akan merdeka itu. Pada bagian pidato itu disebutkan, saudara-saudara, apakah prinsip kelima? Saya telah mengemukakan 4 prinsip, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial. Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Susunan rumusan Pancasila ini kemudian dituangkan ke dalam bentuk Pancasila yang lebih dikenal dengan Pancasila pertama. Berikutnya pengertian ideologi. Pertama kali ideologi dikenal oleh filsuf Prancis yaitu Destutt de Tracy pada tahun 1796. Ideologi berasal dari bahasa Prancis, yaitu ideologi merupakan gabungan dua kata, ideo yang mengacu kepada gagasan dan logi yang mengacu kepada logos. Kata dalam bahasa Yunani untuk menjelaskan logika dan rasio, Destutt de Tracy. Berikut beberapa pengertian ideologi menurut para ahli. Yang pertama, ahli Syariati mendefinisikan ideologi sebagai keyakinan-keyakinan dan gagasan-gagasan yang ditaati oleh suatu kelompok atau suatu kelas sosial, suatu bangsa atau suatu ras tertentu. 2. Kirdi
Dipoyuda mengartikan ideologi sebagai suatu kesatuan gagasan dasar sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik individual maupun sosial kehidupan termasuk kehidupan negara. 3. Destutt de Tracy, istilah ideologi pertama kali dikemukakan oleh Destutt de Tracy tahun 1796 yang berarti suatu program yang diharapkan dapat membawa suatu perubahan institusional dalam masyarakat Prancis. 4. Surbakti membagi dalam dua pengertian, yaitu ideologi secara fungsional, seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara. Berikutnya pengertian ideologi Pancasila. Ideologi merupakan pengarahan atau pengucapan terhadap suatu hal yang terumus di dalam pikiran. Dalam tinjauan terminologis, ideologi is manner or content of thinking, characteristic of an individual or class, atau angka hidup atau perilaku hasil pemikiran yang menunjukkan sifat-sifat spesifik dari seseorang individu atau suatu kelas. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku atau tertutup, melainkan bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dapat diartikan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Makna dari ideologi Pancasila yaitu: pertama, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita yang hendak dicapai menjadi pedoman hidup dalam penyelenggaraan bernegara. 2. Pancasila disepakati bersama dan digunakan sebagai prinsip yang dipegang teguh dan menjadi sarana pemersatu bangsa Indonesia. Kedua, makna di atas menunjukkan bahwa Pancasila menjadi fundamental dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila digunakan sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Pancasila yang digunakan sebagai ideologi negara memiliki peranan atau fungsi, yaitu: pertama, sarana pemersatu bangsa Indonesia. 2. Membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. 3. Memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Keempat, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Kelima, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. 6. Menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai spiritual, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua masyarakat yang memeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk berkembang di Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai persamaan derajat namun hak dan kewajiban, cinta mencintai, hormat menghormati, keberanian membela kebenaran dan keadilan, toleransi, serta bergotong royong. 3. Persatuan Indonesia dalam masyarakat Indonesia yang pluralis mengandung nilai persatuan bangsa dan persatuan wilayah yang merupakan faktor pengkait yang menjamin keutuhan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nilai ini mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini mengutamakan kepentingan negara dan bangsa dengan mempertahankan penghargaan atas kepentingan pribadi dan golongan.
musyawarah untuk mufakat, kebenaran dan keadilan. Sila 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengandung nilai keadilan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, penghargaan terhadap hak orang lain, gotong royong dalam suasana keluargaan, ringan tangan dan mau bekerja keras. Kesimpulannya, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar negara negara Republik Indonesia. Pancasila juga sumber pedoman hidup masyarakat dan negara Republik Indonesia yang nyata. Maka manusia Indonesia menjadikan pengalaman Pancasila sebagai tujuan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Saran: sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara, karena Pancasila adalah pedoman hidup. Jangan mudah terpengaruh oleh budaya asing yang masuk ke negara kita. Kita harus menyeleksi dan tidak menerima begitu saja pengaruh yang masuk ke dalam negara kita, karena tidak semua sesuai dengan kepribadian bangsa kita, yaitu Pancasila. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.